kembali untuk para pasangan calon. Harap duduk boleh? Harap duduk kembali. Anda kembali di debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Pada segmen ini kita akan menyaksikan calon gubernur saling bertanya dan saling menanggapi. Namun kami ingatkan agar hadirin untuk selalu menjaga situasi agar tetap tenang pada saat pasangan calon bertanya dan memberikan jawaban. Kami juga mengingatkan bagi para calon gubernur bahwa pertanyaan yang disampaikan hendaknya tetap sesuai dengan subtema yang akan dipilih pada layar. Apabila terdapat singkatan, akronim maupun terminologi asing harus untuk menjelaskan terlebih dahulu. Ya, kami sekali ingatkan para pendukung pasangan calon untuk tetap tenang dan juga kondusif karena kita tahu betul bahwa warga Sumatera Utara adalah keras suaranya tapi lembut hatinya. Kita sepakat akan hal itu ya. Di mana pada segmen kali ini calon gubernur pemberi pertanyaan akan memilih subtema pertanyaan mengenai penyerasian pembangunan daerah dari layar monitor. Dan sekarang kita akan mulai dari calon gubernur nomor urut 2 yang akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Maka kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk memilih huruf subtema pertanyaan dengan kode X, Y dan juga Z yang ada di layar. Terlebih dahulu kami persilakan kepada seluruh pasangan calon untuk berada di podium masing-masing. Silakan. Dan langsung saja kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk dapat memilih huruf subtema pertanyaan dengan kode X, Y dan juga Z yang ada di layar. Silakan Bapak, huruf apa yang akan dipilih? Silakan Bapak, boleh dilihat di belakang. Huruf apa Bapak? Silakan menggunakan mikrofon. Huruf X. X. Baiklah, yang huruf X yang dipilih dengan isu optimalisasi sumber pendanaan pusat dan daerah. Baiklah, calon gubernur nomor urut 2 diharapkan nanti dapat menjawab pertanyaannya. Silakan, kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Optimalisasi sumber pendanaan pusat dan daerah. Kita sudah pasti tahu, pastinya dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah itu namanya instruksi. Ini yang perlu dicatat. Yang saya pertanyakan, bagaimana menyesuaikan pendapatan daerah kita, Sumatera Utara, saya beritahu 13,5 triliun APBD kita. Jelas 33 kabupaten kota itu sangat sulit dan sangat berat. Kalau itu Pak Bobi dan Pak Surya yang pernah menjadi wali kota dan bupati, apa yang bisa dilakukan? Yang saya mau tidak langsung menghadap ke menteri, tetapi lakukan prosedur dengan benar, itulah demokrasi namanya. Saya tak mau dengan melangkah-melangkah yang salah, lakukan yang terbaik, sehingga dikoordinasikan dengan baik, beritahukan kepada gubernur. Kenapa gubernur? Karena gubernur adalah wakil pusat di daerah. Jadi kalau wakil pusat di daerah bukan minta tolong namanya, tetapi agar dilakukan di daerah tempat Anda bekerja. Baik, waktu habis. Terima kasih kepada calon gubernur nomor urut 2 atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab calon gubernur nomor urut 1. Silakan, waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Edi. Mohon maaf kalau tadi agak tersinggung masalah Bapak minta tolong saya tadi, nggak apa-apa Pak. Mohon maaf sekali lagi. Tentunya tadi Bapak sampaikan betul. Pemerintah ini berjenjang. Ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Yang kami pastikan Pak, nanti ke depannya juga mohon maaf ngasih informasi di tahun 2025 nanti, ini sesuai dengan Undang-Undang HKPD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang option pajak. Nanti ini kabupaten kota akan dapat porsi yang lebih besar
dapat porsi yang lebih besar ke depannya dari HKPD nomor 1 tahun 2022, aktifnya 2025 nanti. Oleh karena itu tadi kebutuhan uang untuk kabupaten kota ini akan bisa lebih terdistribusi yang sesuai dengan yang dihasilkan daerahnya masing-masing. Mohon maaf Pak, kami sangat berterima kasih sekali dengan undang-undang ini. Kenapa? Karena memang selama ini pembagian ini adanya di provinsi. Provinsi punya wewenang ngebagi uangnya kepada kabupaten kota, yang mohon maaf kadang-kadang Pak, mohon maaf sering dijadikan alat politik juga Pak. Nanti di daerah mohon maaf, misalnya kemarin di 2018 misalnya ada daerah yang Bapak belum sempat menang di kabupaten atau kota itu, uangnya sedikit Bapak transfer ke sana Pak. Ini yang sering terjadi, ini dapat keluhan kami seperti itu Pak. Makanya kami sampaikan HKPD ini memastikan distribusi keuangan dari pusat yang dihasilkan dari kabupaten kota masuk ke provinsi akan didistribusikan lebih maksimal, lebih optimal ke kabupaten kota ke depannya. Terima kasih Pak. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Langsung saja silakan calon gubernur nomor 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Mantan wali kota dan mantan bupati. Saya mantan gubernur. Saya pasti tahu itu. Pembagian yang mengatur adalah provinsi. Sesuai dengan kapasitas apa yang harus dikerjakan. Bukan persoalan politik. Program itu dari bawah. Bukan top down, tapi bottom up. Ini Kota Medan dan Asahan selalu terlambat untuk hal itu. Ini menjadi persoalan. Bukan ada urusan terus Kota Medan dikirim dibagi dengan lebih kecil. Oh tidak. Karena program itu menentukan dana yang harus dibagikan ke daerah. Harus itu difahami. Jangan salah. Untuk itu banyak belajar daripada kita berbicara. Jangan disangkut pautkan tentang politik. Yang kedua, pastikan bahwa pajak itu bukan terus demikian. Saat ini 100 hari Presiden sedang mengatur itu. Untuk itu ikuti perkembangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu habis kepada calon gubernur nomor urut 2. Kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin Pak, Bapak tadi bicara tentang konstitusi. Kami Pak hari ini masih wali kota dan bupati, lagi cuti aja kami Pak. Mohon maaf karena memang untuk aturan untuk mekanisme pemilihan gubernur Sumatera Utara. Jadi mohon maaf Pak, belum mantan wali kota dan mantan bupati. Yang berikutnya yang Bapak sampaikan tadi benar sekali. Yang Bapak sampaikan tadi itu bagaimana perpajakan undang-undang HKPD ini harus benar-benar bisa ya dipelajari lah Pak. Mohon izin dipelajari tentang option pajak tadi. Option pajak ini pembagiannya ke daerah akan lebih optimal karena persentasenya sudah ada pembagiannya di situ. Mohon izin Pak Edi, Bapak tadi sampaikan kami ini dulu pada saat Bapak jadi gubernur, kami ini wali kota dan bupati Bapak Pak. Sering juga ikut rapat bersama Bapak. Sering juga Pak, kadang-kadang kami di absen Pak. Oh ini bupati, di tempat kamu saya dulu kalah loh. Nah, itu yang pernah Bapak sampaikan. Wali kota, di tempat kamu dulu saya kalah loh. Walaupun dulu pas Bapak kalah, waktu Bapak cagup, saya belum jadi wali kota. Ini nyata, ini cerita kisah nyata yang saya alami dan saya rasakan pas jadi wali kota di zaman Bapak gubernurnya. Mohon maaf Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu habis kepada calon gubernur nomor urut 1. Baik. Kami akan persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk memilih huruf subtema pertanyaan dengan kode XYZ yang ada di layar.
Silakan Bapak, huruf apa yang akan dipilih menjadi isu yang akan dipertanyakan? Baik, huruf Y. Huruf Y mengenai pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Baik, kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik Pak, pemerataan pembangunan ini harus bisa juga dilihat dari potensi-potensi daerahnya. 33 kabupaten kota di Sumatera Utara pasti punya potensi yang dimilikinya masing-masing. Ada potensi pertanian, ada potensi kelautan, ada potensi pariwisata, Pak. Pemerintah pusat sudah mencanangkan bagaimana memproduksi bahan bakar B35 dan akan mencanangkan menjadi B100, Pak. Menurut Bapak, dari 33 kabupaten kota, Bapak sudah 5 tahun menjelajahi 33 kabupaten kota ini, di kabupaten mana atau di kota mana cocoknya program mendukung B100 ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, di kabupaten atau kota mana, dan bagaimana strateginya, Pak? Terima kasih. Masih ada waktu cukup? Cukup. Baik, langsung saja silakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Pembangunan B100 apa kaitannya dengan ini? Pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kalau ada singkatan, itu dipanjangkan, dijelaskan. Nanti menjadikan jawaban yang salah. Silakan operator. Baik, silakan. Boleh ditanggapi? Silakan dijelaskan Bapak, tanpa kami mengurangi waktu. Di sini tadi Pak disampaikan pemerataan keadilan. Salah satunya pemerataan keadilan pembangunan adalah dari potensi di daerah. Tadi saya sampaikan potensi di daerah itu, potensi di daerah itu ada pertanian, ada perikanan, ada industri. Baik. Yang saya tanya tadi. Baik. B35 biar jadi B100, bagaimana Pak itu? Baik, B35 boleh dijelaskan apa, sedikit Pak? B35 dan B100 tadi? Silakan kepada calon gubernur nomor urut 1. D35 apa Pak Bobi? Sudah aman? Sudah, silakan. D35 silakan dijelaskan. Ini bahan bakar loh Pak Edi. Ini Baik. bahan bakar bio solar, bio industri. Penggunaannya kalau B35 itu 35%. Baik. Itu dari nabati. Baik. Sisanya baru. Itu dari sudah? Ya. Sudah paham Pak? Silakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Silakan langsung Bapak tanpa ada penambahan waktu, monggo. Pak Edi, langsung dijawab. Yang saya tanya B100 tadi itu apa? Itu. Oke, saya jawab. Baik. Potensi wilayah dari masing-masing kabupaten dan kota. Di situ ada peternakan. Nah, habis. Baik. Makasih. Silakan. Baik. Sekarang kami berikan harap tenang untuk hadirin semua yang ada di sini. Kita mohon Kami untuk berikan tenang. kesempatan untuk Kita calon mohon untuk gubernur tenang. nomor urut 1 menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Silakan. Mohon izin Pak Edi, saya bukan mau menjebak, tidak Pak. Tapi seingat saya, Bapak pernah mencanangkan program ini Pak di Sumatera Utara. Saya ingat Bapak pernah mencanangkan, boleh dilihat. Bapak pernah mencanangkan ini tentang bagaimana menghasilkan kita hilirisasi dari kelapa sawit Pak. Bagaimana mendukung program pusat dari B35 menjadi B100, semua dari nabati. Ini harus bisa kita mulai dari penggunaan karena kita penghasil kelapa sawit Pak. Daerah kita ini penghasil kelapa sawit. Dan kita harus memanfaatkan hilirisasi tersebut. Hilirisasi kelapa sawit yang harus benar bisa kita mulai. Kita mulai di Sumatera Utara bukan hanya jual TBS, bukan hanya jual CPO, tapi harus banyak turunan-turunan dari kelapa sawit yang harus bisa dihasilkan. Ada industri baru, ada buka usaha, industri turunan dari kelapa sawit harus dimulai di Provinsi Sumatera Utara. Kalau tadi
kaitannya untuk mengembangkan potensi daerah. Daerahnya pasti akan naik, Pak. Potensi daerahnya, sumber daya manusianya juga akan belajar bagaimana hilirisasi dari kelapa sawit. Bukan hanya menanamnya, memanennya, tapi juga bisa nanti membuat produk-produk turunannya. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan, kita berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk dapat menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya takutnya apa yang ditanya tidak mengerti. Karena itu masih banyak dikelola tentang sawit, itu dikelola dari pusat. Hilirisasi ini yang kita bikin dan masih kita rencanakan, termasuk yang namanya minyak merah yang sampai sekarang belum terrealisasi, belum terlaksana. Sekarang kita masih mengoptimalkan di mana di daerah peternakan, di mana di daerah perkebunan, di mana di daerah perikanan, di mana di daerah pertanian. Itu semua setiap saat saya sampaikan, baik itu kepada bupati dan wali kota. Khusus sawit, benar, saya masih sangat kurang untuk itu. Karena banyak ditangani oleh pusat. Perpajakannya diambil dari pusat, sampai ratusan triliun dibawa ke pusat. Ini yang saya mengambil yang belum dikerjakan oleh pusat. Saya memprogramkan, tetapi saya belum mengoptimalkan di bidang itu. Mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang akan saya kelola dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon. Silakan kita berikan kesempatan yang bagi para pendukung paslon untuk berikan aplaus, apresiasi kepada kedua pasangan calon. Baik. Tadi kita sudah menyaksikan, baik, harap tenang kembali. Sekali lagi harap tenang kembali. Sudah harap cukup. tenang kembali. Sudah cukup. Sekali lagi. Sudah cukup. Untuk para pasangan calon pendukung, harap tenang kembali. Baik. Tadi kita sudah menyaksikan bersama para calon gubernur saling bertanya dan saling menjawab. Di segmen berikutnya, kita akan saksikan giliran para calon wakil gubernur yang akan saling bertanya dan saling menjawab. Tetaplah bersama kami di debat publik ketiga, calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Di sesi ini giliran calon wakil gubernur yang akan saling bertanya dan juga saling menanggapi. Di mana sekali lagi kami ingatkan kepada para hadirin, para pendukung pasangan calon untuk dapat menjaga situasi tetap aman dan juga kondusif. Kami berhak untuk membawa Anda keluar dari ruangan ini jika Anda membuat keributan. Baik, kami juga mengingatkan bagi para calon wakil gubernur bahwa pertanyaan yang dilontarkan atau disampaikan hendaknya tetap sesuai dengan subtema yang akan dipilih pada layar. Apabila terdapat singkatan, akronim maupun terminologi asing harus dijelaskan terlebih dahulu. Pada segmen ini giliran calon wakil gubernur pemberi pertanyaan akan memilih subtema pertanyaan mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan dari layar monitor yang ada di sebelah kiri, kanan, dan tengah Anda. Dan sekarang kita mulai dari calon wakil gubernur nomor urut 1 yang akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Kami persilakan. Kami persilakan untuk dapat memilih. Huruf apa yang akan dipilih? Baik, boleh berdiri. Calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, silakan untuk ke podiumnya. Silakan seluruh pasangan calon untuk berdiri di podium. Pak Edi, boleh silakan berdiri. Huruf apa yang dipilih Bapak? Z. Huruf yang dipilih adalah Z, di mana isu yang diambil adalah wacana pemekaran daerah dan perluasan daerah.
kami persilakan pasangan calon untuk berdiri di podium masing-masing. Dan langsung saja kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaannya. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, wacana pemekaran di Sumatera Utara adalah keinginan beberapa wilayah. Wacana ini muncul dengan alasan pemerataan pembangunan dan akses layanan yang lebih baik untuk daerah-daerah terpencil. Namun di sisi lain muncul kekhawatiran tentang kemampuan keuangan daerah dan kesiapan infrastruktur untuk mendukung pemekaran tersebut. Isu ini juga memicu pro dan kontra di kalangan pimpinan dan masyarakat lokal, sehingga membutuhkan kajian mendalam dan dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai keputusan yang terbaik. Pertanyaannya, apakah langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk mengatasi tantangan terkait wacana pemekaran di beberapa wilayah di Sumatera Utara agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan akses layanan lebih baik tanpa membebani keuangan daerah dan infrastruktur yang belum memadai? Demikian. Baik, masih ada waktu, ingin ditambahkan? Sudah cukup? Cukup. Baik, silakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Kami persilakan. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik. Terima kasih. APBD Sumatera Utara lebih kurang 13 triliun. 13,5 triliun pastinya. Kita tahu 13,5 triliun ini tidak akan mampu bisa menjangkau seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Karena itu kami berharap dan mendorong terus bagaimana supaya Provinsi Sumatera Utara ini dalam rangka membangun keadilan dan pemerataan pembangunan, kita perlu meneruskan usulan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara. Tentu yang pertama kita ingin mendorong dan juga sekaligus memperjuangkan bagaimana Kepulauan Nias menjadi provinsi di Sumatera Utara. Provinsi Tapanuli juga perlu kita mekarkan. Ini semua adalah tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan pemerataan pembangunan, keadilan dalam sektor pembangunan, dan inilah yang dirasakan dan juga dibutuhkan oleh masyarakat kita. Karena kita sekali lagi perlu pahami 13,5 triliun ini tidak akan mampu untuk memberikan pembangunan yang rata di seluruh provinsi Sumatera Utara. Kita tahu permasalahan infrastruktur saja 3.005 km jalan provinsi Sumatera Utara. Ini juga membutuhkan effort yang sangat kuat, yang sangat penting dan juga perlu penguatan anggaran yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Karena itu kami sangat mendorong agar ke depan nanti pemekaran di Provinsi Sumatera Utara bisa dilakukan, bisa dilaksanakan, dan sedihnya 10 tahun terakhir ini pemerintah pusat memoratorium pemekaran yang ada di Indonesia, dan ini adalah sumber dari bagaimana pemerataan ini bisa tidak terlaksana di Provinsi Sumatera Utara. Saya kira kembali kepada ini, moratorium ini harus segera dicabut untuk memberikan pemerataan pembangunan yang ada di Sumatera Utara. Waktu Terima kasih. habis, terima kasih. Kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, pada prinsipnya memang kami memahami adanya keinginan untuk pemekaran. Dan jika ini memang merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, terutama di kabupaten, tentu ini harus kita buat dengan mekanisme dan sistem sesuai peraturan perundang-undangan. Maka dalam hal ini mungkin ada ditambahkan oleh Pak Gubernur, kami silakan. Dipersilakan. Baik, silakan, boleh ditambahkan. Baik, terima kasih. Kami memang sudah keliling di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara. Memang ada beberapa kabupaten kota yang ingin mekar dari Sumatera Utara. Tapi yang dibilang Pak Hasan tadi, mohon maaf Pak, jangan kita jadikan pemekaran ini jadi isu-isu politik saja Pak. Karena mau meraih suara, kayak di Nias Bapak bilang tadi, gara-gara mungkin belum pernah disentuh selama 5 tahun yang lalu, biar dapat suara di sana, udahlah isu mekar di sana biar dapat suara. Nggak boleh Pak. Kalau kami nanti walaupun kalau memang untuk dimekarkan kami setuju. Tapi Provinsi Sumatera Utara harus tetap masuk. Jangan mereka mekar
tapi merasa karena Provinsi Sumatera Utara tidak pernah membangun dan mereka minta mekar. Kalau mereka mau mekar boleh, tapi dengan kesan yang baik. Sudah dibangun Provinsi Sumatera Utara, sudah ada bekas pembangunannya, sudah ada monumen yang dibangun di sana, mekar silahkan, tapi jangan mekar karena tidak diperhatikan. Baik, waktu habis. Itu nggak baik. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Sekarang saya beri kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Yang mengatakan ini isu politik siapa Pak Bobi? Saya katakan adalah demi keadilan pembangunan, demi pemerataan pembangunan. Sumatera Utara perlu kita dorong untuk dimekarkan. Nggak ada isu politik di sini. Pak Bobi aja yang mengatakan ini isu politik. Nggak ada. Tolong ini, ya, tolong dijaga ini. Pak Bobi jangan membawa kemana-mana dulu ini. Jangan membohongi masyarakat, ya. Saya juga baru pulang dari Nias Pak. 6 hari saya di Nias, berkeliling dari Nias Selatan sampai ke Nias Barat. Saya rasakan bersama Pak Rapidin Simbolon. Saya rasakan Nias sangat membutuhkan pemekaran demi keadilan dan pemerataan pembangunan, bukan isu politik. Masalahnya sekarang adalah 10 tahun pemerintah pusat memoratorium, tidak lagi melaksanakan pembangunan, tidak lagi melaksanakan pemekaran yang ada di pusat. Jadi bukan di kita masalahnya. Karena itu Pak Bobi, sekali lagi saya katakan demi keadilan pembangunan, demi pemerataan pembangunan, bukan untuk isu politik. Tolong Pak Bobi bicara yang benar dari hati Bapak bicara. Itu saya kira poinnya. Saya kira baik, itu poin kami. Terima kasih Pak. Sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Baik, Kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk memilih huruf subtema pertanyaan dengan kode XYZ yang ada di layar. Silakan Bapak dipilih, monggo calon wakil gubernur nomor urut 2. Baik. Tersedia X dan Z. Baik, yang dipilih adalah huruf Z. Baik, huruf Y maksud kami. Baik, baik. Yang diberi adalah huruf Y, penguatan iklim demokrasi. Baik, kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 diharap untuk bertanya mengenai penguatan iklim demokrasi. Kami persilakan. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara, silakan. Baik, demokrasi di Indonesia sudah berjalan cukup lama. Namun faktanya kita rasakan masih ada dalam hal pelaksanaan demokrasi ini ada cawe-cawe dalam demokrasi. Tolong didengar Pak, ada cawe-cawe dalam pelaksanaan demokrasi dan ini bukan katanya dan bisa kita rasakan. Kita tahu ada sekian banyak aparat negara yang melakukan cawe-cawe terhadap demokrasi kita. Kita lihat mereka seharusnya kalau mau cawe-cawe jadi aja tim sukses. Uang negara yang untuk membiayai mereka, gaji mereka itu adalah untuk bagaimana menjaga demokrasi, bukan cawe-cawe dalam demokrasi. Karena itu saya minta kepada Pak Surya, tolong Pak, apa yang Bapak lakukan agar demokrasi, iklim demokrasi di Sumatera Utara ini bisa berjalan dengan jujur, dengan adil, dengan bebas, dengan rahasia tanpa ada tekanan. Ini yang dibutuhkan masyarakat Sumatera Utara saat ini. Karena ini yang kami dapatkan pertanyaan yang selalu menjadi pertanyaan bagi kami. Silakan Pak Surya, saya ingin mendengar jawaban dari Pak Surya. Masih Terima ada kasih. waktu? Baik, Cukup. cukup. Langsung kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 Harap tenang. untuk Harap tenang. menjawab. Harap tenang. Baik, silakan. Harap tenang. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik Pak Hasan, demokrasi itu memang merupakan satu alat untuk mendudukkan satu proses demokrasi di Indonesia ini untuk menentukan pemimpin. Jadi demokrasi ini boleh saja kita laksanakan secara arif dan bijaksana dan secara terbuka. Cawe-cawe ini istilah apa ini cawe-cawe? Gak ada ini Pak. Ya, gak ada. Bapak
yang notabene, Bapak yang notabene adalah, tunggu dulu, Bapak yang notabene adalah dasar pemikirannya adalah paham dengan keagamaan, Bapak jangan terlalu berburuk sangka. Jangan Bapak berburuk sangka. Aparat pemerintah harus netral. Tidak ada yang netral. Kami berjalan sendiri, Pak. Kami punya tim sukses. Ya, ini demokrasi. Kami boleh memakai siapa aja karena ini adalah merupakan hak seseorang. Jadi kami minta kepada Bapak, hal-hal yang seperti ini Bapak jangan berburuk sangka. Berburuk sangka itu adalah tidak baik. Saya pikir ini. Terima kasih. Ayo, masih banyak waktu, silakan ditanggapi. Ingin menambahkan? Baik, Pak Pak Hasan, Cagup. ngomongin cawe-cawe tadi Pak, kami juga pernah Pak, ada yang datang ke tim kami Pak, datang kepala kantor agama Pak, kepala kantor agama ada yang datang nangis-nangis Pak, karena diminta memenangkan salah satu paslon yang memang katanya ditugaskan dari Kementerian Agama untuk menjadi calon wakil gubernur, katanya Pak, makanya. Baik. Waktu Anda habis. Terima kasih, cukup waktunya habis. Kami serahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Baik, kita bicara fakta, Video yang beredar di masyarakat luas, yang di situ ada salah satu dan banyak juga di sana di Tapsel, kita sebut aja di Tapsel, ya, di mana di sana ada kepala desa yang mereka juga diintimidasi untuk membuat video dukungan kepada salah satu paslon. Apakah itu sesuai dengan penguatan iklim demokrasi? Jawabannya tidak. Ya, kalau Pak Bowie mengatakan kepada saya tadi itu belum terbukti, belum ada videonya. Karena itu Pak Bowie, Pak Surya, tolong ya, iklim demokrasi ini harus dimulai dari pemimpinnya, dari kita dulu, ya, dari pemimpinnya. Jangan masyarakat ini kita ajari untuk mereka berdemokrasi, tapi kita tidak menjunjung substansi dan nilai demokrasi itu. Saya kira bukan itu Pak yang kita inginkan. Sekali lagi saya minta, mulailah dari pemimpinnya, mulai dari kita calon kepala daerah ini. Demokrasi perlu kita buat dan perlu kita tingkatkan agar masyarakat kita menghasilkan pemimpin yang baik, pemilu yang bermartabat, masyarakat Sumatera Utara yang maju. Itu adalah sebuah substansi dan inti dari demokrasi, dan kami komit untuk mengembangkan iklim demokrasi di Sumatera Utara. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih kepada calon wakil gubernur nomor urut 1, silakan menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bapak Hasan Basri, boleh-boleh aja video itu ditayangkan. Tapi perlu Bapak catat, itu tidak ada dari pasangan Bobi Surya untuk mengkondisikan seperti itu. Tidak ada Pak, percaya. Kita masih diberikan hak politik, dipilih dan memilih. Hak politik yang dipilih itu hanya kami berempat. Sementara hak politik yang lain itu masih diberikan untuk memilih. Kalau memang ada aparat yang memang mau memilih kami, apa kami harus larang? Apa harus kami larang? Yang penting dia bukan yang kami kondisikan. Ya, itu tidak kami kondisikan. Silakan aja, ya, karena dia punya hak politik untuk memilih. Ya, kita pun boleh dipilih. Pak Edi pun boleh dipilih. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Ingin ditambahkan? Pak Masih ada Cagup? waktu? Ingin ditambahkan? Cagup atau Cagupnya? Cukup? Baik. Sudah cukup. Terima kasih kepada seluruh pasangan calon gubernur dan Tetap wakil berdiri. gubernur. Boleh tetap berdiri. Sekali lagi kepada para pendukung, boleh tepuk tangan yang meriah sekarang. Tetap berdiri. Baik. Baiklah. Baik, terima kasih. Terima kasih. 5 segmen sudah kita lalui. Nanti nampaknya di segmen berikutnya para pasangan calon akan kami berikan kesempatan untuk meyakinkan kembali para pemilihnya warga Sumatera Utara dengan pernyataan penutup.
Tapi usai jeda, tetaplah di sini di debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Anda kembali di debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Di sesi yang paling dinanti sekaligus sesi terakhir pada debat kali ini, pada sesi ini kita akan mendengarkan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024 untuk meyakinkan pemilihnya. Dan kesempatan pertama akan kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Kepada Bapak Edi Rahmayadi dan Bapak Hasan Basri Sagala, waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, Provinsi Sumatera Utara adalah provinsi yang terbesar di luar Pulau Jawa. Kita punya suku, budaya, punya bahasa, punya agama, punya etnis yang sangat beragam dan sangat multi etnis. Karena itu merawat Sumatera Utara merupakan salah satu juga merawat bangsa Indonesia. Karena itu saya, Edi Rahmayadi dan juga saya Hasan Basri Sagala, kami sudah menyiapkan program-program untuk bagaimana menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, bagaimana memperjuangkan hak-hak rakyat bisa terpenuhi di masyarakat Indonesia, mengembangkan pemerataan dan juga pembangunan di masyarakat Indonesia dan terutama Sumatera Utara. Kami punya komitmen, kami punya semangat, kami punya program yang akan kami laksanakan nanti ketika kami dipilih oleh masyarakat Sumatera Utara. Yang kedua, pemimpin adalah salah satu poin yang ingin dan harus terwujud bagi masyarakat kita. Tanpa pemimpin yang punya integritas, tanpa pemimpin yang punya moral, tanpa pemimpin yang punya kemauan hati nurani yang baik kepada masyarakat, pembangunan tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Kita bisa melihat sekarang begitu banyak pemimpin yang juga melakukan pembangunan, karena tanpa dimulai oleh dari hati dirinya, maka pembangunan tidak berjalan dengan maksimal. Dan bisa kita lihat secara kasat mata di mana daerah itu ada di Provinsi Sumatera Utara. Karena itu kami tidak ingin menjadi pemimpin yang demikian. Kami punya komitmen untuk membangun keberagaman, membangun kebinekaan di Sumatera Utara. Dan saya minta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, nanti pada tanggal 27 November, 2 menit di TPS, pilih 02 untuk pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala. Kami akan 5 tahun untuk merawat Sumatera Utara dan memberikan kebaikan bagi Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu habis, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 2. Baik, terima kasih kepada para pendukung pasangan calon. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution, SEMM, dan Bapak Haji Surya, BSC. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Masyarakat Sumatera Utara yang kami cintai, debat ketiga ini penanda akan berakhirnya masa kampanye. Kami sudah mensosialisasikan gagasan dan pemikiran kami untuk membangun Sumatera Utara. Tentunya dalam masa kampanye ini kami paham, kami sadar kami punya kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu kami memohon maaf kepada Pak Edi Rahmayadi dan Pak Hasan Basri Sagala kalau masa kampanye kami ada kesalahan dan kekhilafan kepada Pak Edi dan Pak Hasan. Dan tentunya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara apabila dalam masa kampanye ada kesalahan dan kekhilafan kami. Kami juga menghimbau kepada pendukung, pengusung, tim pemenangan, relawan Bobi Surya, di sisa masa akhir kampanye ini jangan memfitnah, jangan menjelek-jelekkan, jangan buat isu yang tidak-tidak. Musuh kita bukan antar paslon, musuh kita ini kemiskinan yang ada di Sumatera Utara. Musuh kita ini adalah infrastruktur yang belum terbangun merata. Musuh kita narkoba yang ada di Sumatera Utara. Musuh kita judi online. Kami apabila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, memastikan kami menjadi gubernur untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara,
untuk seluruh agama, untuk seluruh etnis, dan untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Kami akan bekerja berkolaborasi dengan semua stakeholder, dengan semua masyarakat Sumatera Utara. Dan izinkan kami berterima kasih kepada penyelenggara KPU Bawaslu yang sudah mempersiapkan pilkada kali ini. Terima kasih kepada masyarakat Sumatera Utara yang sudah menerima kami dalam kami sosialisasi dan kampanye. Dan terima kasih kepada Pak Edi dan Pak Hasan, gagasannya sudah mengisi masa kampanye di tahun 2024 ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 1. Para pendukung boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pendukung nomor urut 1, silakan. Sudah cukup, terima kasih. Kita berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk kedua pasangan calon. Baik pemirsa, berakhir sudah debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024 malam ini. Semoga ide, gagasan, dan inovasi para pasangan calon ini dapat menjadi solusi pengembangan dan pemerataan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Sumatera Utara. Pergi ke Sibolga naik sampan. Jangan lupa membeli ketan. Cakep. Kini saatnya warga Sumut menentukan pemimpin Anda 5 tahun ke depan. Cakep. Untuk itu gunakanlah hak pilih Anda pada 27 November 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, para pasangan calon dan juga tim kampanye, serta para panelis dan seluruh kru yang bertugas pada debat ketiga kali ini. Saya Aditya Nugroho dan Maria Assegaf pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Kami persilahkan kepada kedua pasangan calon untuk dapat bersalaman dan berfoto bersama. Silakan bergandengan tangan, Pak. Bergandengan tangan boleh, Bapak? Bergandengan tangan boleh, Pak? Dan silakan berfoto bersama. Pilkada damai. Baik. Ini tanda pilkada damai di Sumatera Utara pada tahun 2024. Silakan diabadikan momen pada malam hari ini. Mohon izin kami hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi Bapak. Ya. Kita foto dulu, kita hitung mundur. 3. Ada yang ketinggalan Pak? Oke. Ya. Sudah bersiap? Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi Bapak. Monggo. Gaya lain boleh, tangan mengepal Pak Bobi, Pak Surya. 3, 2, 1. Baik. Kepada Ketua dan jajaran KPU Sumatera Utara, kami persilakan untuk naik ke atas panggung berfoto bersama para pasangan calon. Silakan. Ketua KPU dan komisioner. Monggo.